Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan di 2020. Maka kita masuk 2021 ini. Ada berkat yang khusus Tuhan akan siapkan atas kehidupan kita. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami akan menerima berkat-berkat yang luar biasa di 2021. Ada berkat khusus Tuhan siapkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berkata kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Shikaralabata kayaralabasi. Haleluya. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, berterima kasih kepada Dia. Bapa, kami mau berterima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Bapa, amin. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu di tahun ini Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Naikkan syukur kami. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur. Mari sama-sama katakan, kami naikkan syukur Tuhan. Naikkan syukur
habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi katakan, kami naikkan syukur kami. Naikkan syukur. Mari semuanya kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, agungkan Raja di atas segala raja. Katakan, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Mari katakan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Kasih setia-Mu luar biasa Tuhan, kasih setia-Mu dahsyat Tuhan. Mari setiap kita sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Raja di atas segala raja. Buat kasih setia-Nya, buat kemurahan-Nya, buat berkat-berkat-Nya, buat perlindungan-Nya. Di tahun ini kita akan melimpah-limpah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, setiap kami bersyukur di hadapan Tuhan, setiap kami bersyukur di hadapan Tuhan, setiap kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tahun 2021 ini kami rindukan penyertaan Tuhan. Kami tidak mau melangkah tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan menyertai kami dari menit ke menit, hari ke hari, bahkan di tahun ini bulan ke bulan. Kami rindukan penyertaan-Mu yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita. Kita pandang wajah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Bila Engkau tak besertaku, haleluya, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari sama-sama katakan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari sama-sama katakan, bila Engkau tak besertaku, haleluya, kami tidak akan berjalan tanpa Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami Tuhan, langkahku setiap waktu. Amin, amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Engkau tak besertaku. Amin, amin. Haleluya. Ku tak mau berjalan. Kami perlukan Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, sama-sama katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Engkau berjalan bersama dengan kami di 2021. Perjalanan kami akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Luar biasa, kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Boleh salami kiri kanan kita di rumah kita masing-masing dan katakan kita akan diberkati di tahun ini. Berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Berkat Allah melimpah atas hidup kita. Mari bersorak bagi Tuhan. Yes, kasih setianya luar biasa Engkau Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
sediakan di bersatu aku limpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan aku bersatu aku limpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berkat Allah melimpah atas hidup kita. Dengan iman katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Kita sebentar lagi akan membacakan Mazmur 91, tapi sebelumnya kita mau berkata kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah seperti Mazmur 91 Tuhan. Itu yang terjadi di tahun ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala Bapak Ibu, angkat kedua tangan Bapak Ibu, bahkan setiap keluarga kita katakan di hadapan Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampang yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampang yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu di tahun 2021 ini. Kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Dan Tuhan yang terus menyertai kami sepanjang tahun 2021 ini, mulai dari minggu ini, bulan ini, sampai nanti kami mengakhiri kembali di tahun 2021 bulan Desember Tuhan. Engkau di depan kami, yang menuntun kami senantiasa. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan urapi kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Salam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur ada di awal tahun 2021, masih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan tuntunan Tuhan juga jelas bagi kita, tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Saudaraku, tidak mudah kita akan melalui tahun 2021 ini di masa-masa keadaan yang semakin sulit, bukan semakin baik, di mana pandemi COVID-19 ini juga belum berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menuntut kita untuk kita tetap berintegritas, berkarakter seperti karakter Kristus. Hidup kita harus berubah. Hal-hal yang tidak baik, sifat-sifat, karakter-karakter kita, masa-masa lalu kita yang tidak baik harus kita tinggalkan untuk kita masuk di tahun 2021 ini, saudaraku. Karakter itu adalah watak manusia. Itu yang dikatakan dalam kitab, dalam Kamus Bahasa Indonesia. Watak, karakter, sifat-sifat batin yang mempengaruhi pikiran kita ini, saudaraku. Budi pekerti kita ini banyak kita lihat hari-hari ini, orang tidak berkarakter lagi. Sifat-sifatnya menjadi sifat-sifat buruk, duniawi, segala cara halal. Tuhan tidak mau seperti itu sifat kita, tabiat kita, saudaraku. Kita tinggalkan semuanya ketika kita masuk di tahun 2021 ini. Karena Yesus segera datang, mengapa kita harus meninggalkan sifat-sifat karakter kita yang tidak baik? Karena kita harus sama seperti Yesus karakter kita. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya, kita ini yang sudah dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Jadi kita sudah dipilih oleh Tuhan dari miliaran manusia yang ada di bumi ini. Dia memilih kita supaya karakter kita ini, saudaraku, sama seperti Yesus. Kita ini adalah orang-orang pilihan, bersyukurlah saudara dan saya. Semuanya kita harus bersyukur. Karena kita sudah dipilih oleh Yesus. Salah satu sifat dari seorang yang memiliki karakter seperti Yesus itu adalah pendamai, penuh kasih, penyabar. Itu adalah salah satu sifat-sifat daripada anak-anak Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu, perhatikan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi kita dituntut untuk sempurna seperti Bapa di sorga. DNA kita itu adalah DNA-nya Yesus, saudaraku. Seorang anak harus sama karakternya seperti bapaknya. Dianiaya, disesah, kita tidak melawan. Alkitab berkata begini, saudaraku. Sempurna itu di dalam bahasa Yunaninya adalah teleios, yang artinya dewasa, penuh, matang. Jadi keadaan rohani kita itu harus matang, harus dewasa. Itulah yang dituntut menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, saudara. Bayi-bayi rohani tidak akan bisa untuk rapture, saudaraku. Kita ini adalah pengantin-pengantinnya Kristus. Pengantin itu harus dewasa. Apakah ada saudara lihat pengantin wanita itu ada anak, saudaraku? Tidak ada, saudaraku. Dia harus orang yang sudah dewasa. Yang sudah mengerti membawa dirinya. Yang sudah dewasa di dalam segala hal. Saudaraku, ada ciri orang dewasa di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saya bacakan buat kita semuanya, kalau saudara bawa Alkitab bisa saudara baca. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam, pertama dikatakan di sana, perkataan. Perkataan harus dewasa. Banyak kita lihat orang-orang hari-hari ini sudah umur 60-70 tahun, perkataannya masih seperti anak-anak. Belum dewasa. Yang kedua dikatakan di sini, tingkah laku harus dewasa. Kemudian kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Saudaraku, ada 5 hal dikatakan di sana. Supaya kita menjadi orang yang dewasa. Jadi perkataan kita itu hendaklah membangun. Kemarin Pak Niko sudah katakan hati-hati hari-hari ini dengan medsos. Kita mencaci maki orang lewat medsos. Membuat berita-berita hoax. Berita-berita yang tidak membangun. Itu berarti kita belum dewasa di dalam Tuhan. Harus dewasa di dalam perkataan. Yang kedua, tingkah laku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Harus tetap menjadi orang yang baik. Mungkin kita difitnah orang, dikata-katai orang, dianiaya orang. Tapi tingkah laku kita tetap baik, saudaraku. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah salah satu sifat orang yang dewasa. Dari penjara Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dan berdoalah. Jadi Paulus ketika ada di penjara pun dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu adalah tingkah laku yang baik. Perkataannya tetap baik. Malah dia bisa membangun orang lain. Tetaplah bersukacita. Bagaimana mungkin orang bisa bersukacita ketika ada di dalam penjara? Banyak hal-hal yang tidak enak di dalam penjara. Makanannya tidak enak, keadaan tidak enak, dan sebagainya. Tapi Paulus masih bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, itu adalah salah satu karakter yang dewasa. Tetap mengasihi, tetap setia. Kita lihat bagaimana hari-hari ini orang yang setia sulit untuk menemukannya, saudaraku. Tetap setia. Kita walaupun ibadah online, saudara, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tetap setia kepada gereja. Tetap setia kepada pemimpin. Itu adalah salah satu karakter Yesus yang diajarkan kepada kita. Tetap hati kita suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
hari-hari ini penting sekali kita harus menjaga karakter kita. Penting sekali kita harus menjaga nama kita, karena nama kita bisa dicoret dari kitab kehidupan anak domba Allah, saudaraku. Kalau nama kita sudah tercatat di kitab kehidupan anak domba Allah, tetap jaga, kerjakan keselamatan kita, saudaraku. Dan Pak Niko juga sampaikan kemarin kepada kita, tujuan hidup kita itu surga. Bertahun-tahun saya sampaikan kepada jemaat kita GBI Raja Wali Pasar Minggu, tujuan hidup kita itu adalah surga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita hari-hari ini, enak tidak enak, lagi sedang ada banyak pergumulan, mungkin kita pesimis menghadapi tahun 2012 ini. Ingat, jangan sampai kita tidak lagi ke Tuhan. Jangan sampai putus pengharapan. Tujuan kita itu, ingat saudaraku, surga. Berjumpa dengan Bapa di surga. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan, jangan sampai saudara patah semangat di dalam Tuhan. Tetap semangat. Kerjakan terus keselamatan kita hari-hari ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jangan sampai keselamatan kita itu hilang begitu saja, saudaraku. Kekristenan kita menjadi kekristenan yang sia-sia. Mari hari-hari ini tetap semangat memasuki tahun 2021. Tetap saudara optimis bahwa masa depan di dalam Tuhan itu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada rancangan Tuhan, rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Tetap jaga karakter kita. Tetap jaga sifat-sifat kita. Tabiat kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini, saudaraku. Seperti Maria di Alkitab kita lihat. Dia melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata begini, tetapi hanya satu yang perlu. Perhatikan, nggak banyak yang perlu dalam hidup ini. Tapi Tuhan katakan hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Yaitu keintimannya dengan Tuhan. Saudaraku, bangun hari-hari ini terus keintiman kita dengan Tuhan. Saat teduh kita banyak baca firman, banyak hari-hari ini memuji menyembah Tuhan. Sepanjang tahun 2021 ini, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai saudaraku kita takut melangkah hari-hari ini. Pagi-pagi saudara harus teduh, pagi-pagi saudara sudah harus berdoa, pagi-pagi saudara membangun hitim dengan Tuhan, supaya karakter kita di tahun 2021 ini seperti karakter Kristus. Jadilah kita manusia yang berintegritas di tahun 2021 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Supaya pada saat Tuhan Yesus nanti datang yang kedua kali, kita ditemukannya orang-orang yang berkenan di hadapannya, saudaraku. Tetap kita semangat hari-hari ini. Tetap kita melangkah di dalam Tuhan hari-hari ini. Tetap saudara membangun keintiman dengan Tuhan hari-hari ini. Jadilah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tahun 2021, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap yakin bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita berlimpah-limpah-limpah. Jesus bless you. Tuhan berkati. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita dan kita akan melihat banyak mujizat demi mujizat dikerjakannya dalam hidup kita. Yang percaya dengan iman, katakan sama-sama amin. Tuhan berkati.